Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyyatassalam. Tahiyyatassalam bissalam. Tahiyyatal ukhwa bainal anam. Fatahiyyatuna Hiyassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iya ilal haqqi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, Asatidz wal ustadzat yang kami hormati, serta santriwan santriwati senasib seperjuangan yang kami banggakan. Hadirin yang kami hormati, George Penner dalam bukunya yang begitu fenomenal memproyeksi bahwa teknologi akan berkembang dengan cepat, pesat, melesat, dan begitu dahsyat. Perkembangan teknologi ini akan berdampak luar biasa dan akan merubah tatanan kehidupan. Buku yang ditulis pada tahun 2004 ini memprediksi begitu banyak perubahan yang akan terjadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi, mulai dari perubahan cuaca dan musim yang bisa kita ganti sesuka hati, pembangunan kompleks perumahan di pulau, Manusia robot banyak diciptakan. bahkan pada tahun 2091 akan diprediksi penggunaan teknologi akan digunakan dalam praktik ibadah keagamaan. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan kita rasakan. Hadirin yang kami muliakan, perkembangan teknologi informasi telah menghantarkan kita pada era di mana dakwah semakin tersebar luas tak terbatas, dari tingkat lokal hingga internasional, dari dunia nyata hingga ke dunia maya, Dari musola masuk ke ruang-ruang viara hingga gereja, dari yang mendengarkan puluhan hingga jutaan. Kajian yang menggunakan kitab-kitab kuning dan tebal hingga kitab berbasis digital. Namun sayang hadirin, dakwah di era digital masih belum sesuai dengan harapan. Masih banyak dai-dai yang gagap teknologi, sehingga media banyak diisi oleh tayangan-tayangan yang rusak pikiran dan hati. Hal ini bisa saja merubah jati diri generasi muda bangsa ini. Jika ini dibiarkan hadirin, maka generasi muslim yang akan datang semakin terdegradasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini, maka pada kesempatan kali ini izinkanlah kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Transformasi
dengan landasan Al-Quran. Surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Sadaqallahul azim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dalam perspektif ilmu balaghah, ayat tersebut menggunakan gaya bahasa insya tolabi dalam bentuk amar, yaitu sebuah ungkapan yang menunjukkan tuntutan dari atas kepada objek di bawahnya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Allah menuntut kita untuk melakukan sebuah gerakan dakwah melalui pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan.
Imam As-Sa'di di dalam kitabnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan juz 15 halaman 252 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah setiap orang harus didakwahi sesuai dengan keadaan, pemahaman, sambutan serta ketaatannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa dakwah bersifat dinamis, artinya menyesuaikan dengan kondisi dari objek dakwahnya. Ibarat seorang dokter, seorang dai juga harus memahami kondisi pasiennya sehingga ia bisa dengan tepat menentukan jenis obat dan dosisnya. Dengan demikian, dakwatun bil hikmah mendorong adanya transformasi dakwah di era digital dengan menghadirkan konten-konten dakwah yang indah, ramah, menggugah, namun tetap berfaedah. Konten dakwah harus dibuat unik, asyik, dan menarik sehingga anak-anak yang kecanduan main game lebih memilih mendengarkan tilawah. emak-emak yang biasa mencari berita artis idaman beralih ke tayangan pengajian. anak-anak muda yang biasa asyik mendengarkan lagu beralih menuntut ilmu. Gak mau ketinggalan. Bapak-bapak yang asyik nonton bola di rumah lebih memilih mendengarkan ceramah. Namun faktanya hadirin, banyak orang mengerti IT, tidak memahami konsep sabili rabbik. Dan sebaliknya, banyak orang yang memahami konsep sabili rabbik tidak mengerti IT. Demikian ungkapan Mustasyar PBNU Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Di era digital, seorang dai tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu syar'i, namun ia juga harus melek teknologi. Disinilah seorang dai dituntut untuk lebih selektif, inovatif dan kreatif dalam menyampaikan pesan kepada umat. Konten dakwah harus diisi dengan perkataan yang lemah lembut, Tidak kasar dan tidak mencela. dakwah di era digital adalah dakwah yang menginspirasi, Bukan memprovokasi, Apalagi memancing emosi. yang mengajak, bukan mengejek, yang menyebarkan kebaikan, Bukan kebencian. yang menghadirkan rahmat, bukan laknat, yang merangkul, bukan memukul. Inilah mengapa ayat ini sangat tepat untuk dijadikan landasan etis metodis dalam melakukan transformasi dakwah di era digital. Hadirin rahimakumullah, dari uraian yang tadi dapat kita simpulkan bahwa transformasi dakwah di era digital dilakukan pada dua bagian. Pertama, transformasi dakwah dari era tradisional ke era digital. Kedua, dari konten dakwah yang monoton menjadi asyik ditonton. Dari narasi yang penuh benci menjadi narasi yang menginspirasi. Dari debat yang menegangkan menjadi debat yang menyenangkan. Tetap bersama meski pandangan kita berbeda. Demikian syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pemacu semangat dalam berdakwah di era digital.
hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.